Jika melihat pembahasan soal fans Garuda, kita seharusnya bangga karena nyatanya ada media luar negeri yang kepo. Namun sebagai fans kita juga harus bersikap dewasa dalam menangani sebuah masalah. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Oke, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kalian semoga dimurahkan rezeki dan juga diberikan kesuksesan dalam apa jua yang kalian usahakan guys. Oke, satu yang saya respect juga dengan timnas Indonesia ini ataupun dengan persepak bolaan Indonesia ini ialah fans Garuda ataupun Ultras Garuda ataupun La Grande dan semua fans lah yang ada di Indonesia ini. Mereka cukup bersatu apabila ada sesuatu yang mereka ingin katakan, ada sesuatu yang mereka ingin sampaikan. Mereka ini akan bersatu hati guys, dan mereka akan backup sebaik mungkin siapa-siapa pemain yang ingin datang, yang ingin diganggu, gugat dan sebagainya. Dan kalau ada pemain-pemain diaspora yang ingin bergabung dengan timnas Indonesia, sebelum bergabungnya pemain itu, mereka fans ini akan memberi semangat dukungan di akun-akun media sosial pemain tersebut. Sampailah pemain itu pun agak kaget dan berfikir, ini belum lagi aku ke Indonesia. Kemungkinan begitulah naluri pemain itu kan. Tetapi dukungan daripada fans Indonesia itu sudah terlalu banyak di akun media sosial. Daripada akun media sosial itu tidak mempunyai follower yang banyak, apabila ingin bergabung dengan timnas Indonesia, follower itu akan meningkat. Malahan kejutaan follower guys. Nah, itu yang saya respect, kebersatuan fans ataupun supporter yang ada di Indonesia ini. Dan ini yang saya ingin reaksi pada hari ini guys. Akun hilang jika macam-macam. Ultras Garuda buat kepo media Italia. Kami punya backingan sekarang. Nah, itu dia guys. Apa di sebalik video ini? Saya pun ingin mengetahui juga apa backingan daripada fans ini. Jadi tanpa berbasa-basi, yuk kita simak dulu video ini guys. Fans timnas Indonesia adalah salah satu fans paling fanatik di dunia. Paling Mereka fanatik akan selalu memberikan di dunia, dukungan, entah kepada tim maupun para pemain. Hal inilah yang kini menjadi salah satu alasan mengapa banyak pemain keturunan mau membela tim Garuda. Berbicara soal pemain keturunan, fans-fans Indonesia saat ini sudah bisa membuktikan jika mereka selalu memberikan dukungan kepada para pemain keturunan, terutama pemain yang bermain di Eropa. Dan terbaru dukungan diberikan kepada Jay Itzes dan Tom Haye. Usai dua pemain itu mendapatkan masalah di lapangan. Lantas dukungan seperti apa yang dimaksud? Berikut ini adalah jawabannya. Dukungan apa itu guys? Kita simak sampai habis video ini. Tengok betapa fans supporter Indonesia ini sampai di akun-akun media sosial di Italia juga. Mereka backing pemain-pemain diaspora ini guys. Ini barulah padu. Mantap. Kawalan Ultras Garuda untuk para pemain timnas di Eropa. Bayangkan sampai begitu sekali ya. Ya, pada bulan ini ada beberapa pemain timnas Indonesia yang tampil bersinar di Eropa. Di antara yang ditunjukkan oleh Jay Itzes. Dalam 3 laga terakhir, Bang Jay berhasil membawa timnya terhindar dari kekalahan. Yang pertama saat imbang melawan Como. Kemudian hasil imbang kembali didapatkan oleh Venezia bermain di markas Juventus. Terakhir, Jay Itzes akhirnya berhasil membuat timnya meraih kemenangan untuk ketiga kali di musim ini. Kemenangan itu didapatkan usai Venezia berhasil mengalahkan Cagliari dengan skor 2-1. Hasil yang paling tidak membuat para pemain lebih percaya diri untuk menatap laga selanjutnya. Oke juga kan klub tim Bang J ini. Di sana dia macam terkenal juga lah. Tengok kelibat nih Dari 3 pertandingan fans terakhir yang ada sana. Bang Jay, laga lawan Juventus pasti menjadi laga yang paling menarik. Lawan Juventus Alasannya tuh. adalah karena Jay Itzes akhirnya berhasil mencetak gol perdananya Gol perdana musim ini. Bang J ya. Tak hanya gol, ada momen Lawan lain yang membuat Jay Juventus. Itzes menjadi sorotan dari fans Garuda. Momen yang dimaksud adalah saat dirinya ditantang oleh Dusan Vlahovic di menit akhir pertandingan. Ditantang ya. Hal inilah yang akhirnya menimbulkan reaksi dari para Ultras Garuda.
Merasa tak terima Bang J diperlakukan seperti itu, akun Instagram dari Vlahovic langsung diserang oleh para fans Indonesia. Diserang guys akun pemain Juventus nih oleh fans Garuda. Barulah mungkin kaget dia itu kan, tengok dia punya akun tiba-tiba, wih, banyak komentar. Nih Vlahovic Dusan. Wow, banyak komentar guys. Semua dari supporter Indonesia, fans Indonesia ya. Selang beberapa hari kemudian giliran Tom Haye yang membawa timnya meraih kemenangan. Tak main-main, pemain berusia 29 tahun tersebut mengantarkan Almere City mengalahkan Heerenveen yang notabene adalah mantan klubnya. Merasa dipermalukan oleh Tom Haye, fans Heerenveen tidak terima. Mereka juga masih sakit hati dengan apa yang dilakukan oleh Tom Haye musim lalu. Maka dari itu, setiap kali Haye membawa bola, pasti langsung mendapatkan sorakan dari fans Heerenveen. Puncak dari itu semua terjadi di babak kedua. Saat Tom Haye ditarik keluar, fans Heerenveen langsung menyoraki gelandang timnas tersebut. Mereka tak terima, Haye kemudian membalasnya dengan gestur diam lewat tangannya. Jadi pemain-pemain diaspora yang bermain di Eropa ini disupport guys, disupport ya, di backingan daripada fans Indonesia sendiri ya. Kita tengok. Momen itu pasti juga diketahui oleh Ultras Garuda. Mereka akhirnya langsung melakukan silaturahmi di akun Instagram Heerenveen. Untungnya dari puluhan komentar yang diberikan sangat jarang berisi hujatan. Fans Indonesia cuma ingin memberitahu kepada Heerenveen dan para fansnya soal siapa Tom Haye, pemain timnas Indonesia yang... Tengok guys, di akun media sosial Screen Event Official ya. Semua kebanyakannya adalah komentar-komentar daripada fans Indonesia. Wah, ini yang ingin silaturahmi. Ada juga dia punya komen-komen yang bagus lah. Mendapatkan dukungan dari para Ultras Garuda. Mantap. Kita tengok apa dia punya nih. Kasihan dibantai sama kelapan bawah. Kami bersama Tom Haye, The Professor Haye. Oh, ini antara komentar-komentar lah. Tom Haye need karma. Mantap guys. Kalian masuk ke akun media sosial Screen Event Official kalau ingin melihat komen-komen daripada supporter Indonesia yang ada di situ. Ini kesatuan daripada fan-fan supporter untuk backing pemain-pemain diaspora timnas Indonesia. Kalau pemain itu diganggu oleh mana-mana pihak ya, memang mantap. Ultras Garuda bisa melakukan hal yang lebih gila lagi. Bisa melakukan hal yang lebih gila lagi guys. Apa yang dialami oleh Vlahovic maupun Heerenveen dapat dikatakan masih normal. Normal lagi. Fans Indonesia berhasil melumpuhkan beberapa akun Instagram, entah itu pemain maupun wasit. Pada tahun ini, fans Indonesia berhasil membuat akun Instagram wasit Ahmed Alkaf hilang dari peradaban. Itu terjadi karena wasit asal Oman tersebut dianggap tidak adil saat memimpin pertandingan antara Bahrain melawan Indonesia. Tapi menurut kabar yang beredar, rupanya Instagram Ahmed Alkaf tidak hilang, melainkan cuma dinonaktifkan saja. Namun tetap saja, apa yang dilakukan oleh Ahmed Alkaf adalah indikasi jika dirinya takut kepada Ultras Garuda. Dinonaktifkan ya. Ahmed Alkaf, nasib sial pernah dialami Jonathan Kamdi saat berurusan dengan fans Garuda. Di mana saat itu, akun Instagramnya beberapa kali hilang berkat serangan yang terus dilakukan oleh fans Garuda. Ini mereka belum mengetahui ya, Indonesia punya hackers yang terkenal, yang hebat dalam menghapuskan akun-akun. Bayangkan, negara Bahrain, peta maps Google-nya pun bisa diubah-ubah namanya oleh hackers Indonesia nih. Jangan main-main guys, hackers Indonesia punya kehebatannya. Di antara supporter Indonesia ini adalah yang hebat-hebat daripada dia punya kemahiran. Ultras Garuda buat kepo di media Italia. Apa yang ditunjukkan oleh fans Garuda selama ini akhirnya mendapatkan perhatian dari salah satu media Italia. Media yang dimaksud adalah Gianluca Di Marzio. Media itu kaget dengan jumlah followers yang dimiliki oleh Jay Itzes. Padahal untuk ukuran tim dan nama pemain, Jay Itzes bukanlah pemain terkenal jika dibandingkan dengan pemain lain. Tapi meski begitu, ternyata dirinya memiliki followers yang sangat banyak di Instagram. Hal inilah yang membuat media Italia tadi menilai jika sepak bola di Indonesia adalah sebuah hal yang sangat serius.
Di Indonesia, sepak bola adalah hal yang serius untuk dibagikan dan dirayakan sebanyak mungkin. Inilah yang kita lihat di internet ketika kita bertemu dengan pemain sepak bola atau tim Indonesia yang selalu berhasil mengumpulkan banyak interaksi di setiap postingan. Meskipun nama-nama pemain itu tidak termasuk yang paling terkenal, kesuksesan hampir selalu terjamin. Namun, apa yang ada di balik fenomena ini? Tulis media Gianluca Di Marzio pada artikelnya. Wah, tengok. JJS ini tidak berapa terkenal juga di Eropa, tapi terkejut ya di Italia bahwa dia punya account tuh followernya sangat banyak ya. Pujian pemain timnas untuk Ultras Garuda. Pujian pemain timnas untuk Ultras Garuda. Fans Indonesia baru-baru ini juga mendapatkan perhatian dari Kevin Dix. Pemain berusia 28 tahun tersebut tak menyangka jika fans Indonesia rela begadang demi memberikan dukungan kepada dirinya. Tak hanya begadang saja, Kevin Dix juga menilai jika fans Indonesia hampir selalu memberikan pesan serta dukungan, yang mana itu dilakukan fans Indonesia di akun Instagram Kevin Dix. Mereka mungkin sudah mulai, mereka sangat cepat. Saya pikir ini sudah larut malam bagi mereka. Namun saya menghormati mereka yang menonton pertandingan dan mendukung saya. Ini gila, meskipun saya sendiri lebih suka tidur, kata Kevin Dix pada media Denmark. Selain Kevin Dix, pujian juga diberikan oleh Jaitsas. Menurut Bang Jai, fans Garuda telah membuat dirinya semakin mantap untuk memilih Indonesia ketimbang Belanda. Saya pilih Indonesia, mereka berbeda di level yang berbeda. Saya merinding berjalan di lapangan dan bernyanyi Indonesia Raya. Rasanya berada di level yang berbeda. Saya tidak ingin pilih negara lain di dunia selain Indonesia, kata Jaitsas dikutip dari suara.com. Jadi nyata-nyata sudah fans Indonesia ini sangat luar biasa kan guys. Itu sebenarnya negara-negara luar juga mengakui ya luar biasanya supporter dan fans Indonesia dalam sepak bola ini. Merinding kalau di dalam stadion lagi kan. Hebat. Jika melihat pembahasan soal fans Garuda, kita seharusnya bangga. Karena nyatanya ada media luar negeri yang kepo. Namun sebagai fans, kita juga harus bersikap dewasa dalam menangani sebuah masalah. Misalnya, masalah yang terjadi antara Jaitsas dengan Vlahovic. Meski Vlahovic salah, kita semestinya tak harus menyerang akun Instagramnya. Karena dengan begini fans Indonesia pasti bakal mendapatkan cap jelek dari media luar negeri. Benar juga ya. Tetapi komen yang positif lah, yang positif, yang membina itu lagi bagus sebenarnya. Tengok ini Ultras Garuda kalau gabung lagi dengan La Grande, wow, bikin merinding ini guys kalau di dalam stadion ini. Jadi itulah pembahasan soal fans Indonesia yang kini berhasil membuat salah satu media Italia kepo dibuatnya. Oke guys, siapa yang tidak mengetahui, siapa yang tidak tahu bahwa fans Indonesia adalah fans yang paling banyak dan paling digeruni di dunia sebenarnya. Daripada 285 juta jiwa yang ada di Indonesia itu lebih kurangnya begitu, 70% daripada itu adalah fans sepak bola di Indonesia. Jadi bayangkan berapa juta fans Indonesia ini. Memang kalau datang ke stadion itu tidaklah sampai jutaan ya, sebab kapasitas stadion pun baru 80.000. Tetapi di luar stadion lagi yang melihat di layar-layar nobar di seluruh negara itu akan menghampiri ataupun mencapai jutaan fans guys. Nah, jadi pemain-pemain, walaupun pemain diaspora, walaupun pemain yang berada di luar negeri, yang bermain abroad, itu pasti ditonton, dia punya klub-klub, ditonton cara permainan mereka di luar negeri. Itu akan dibayangi oleh fans yang ada di Indonesia itu. Kalau Ultras lagi dengan La Grande,
Itu antara fans yang pernah dinobatkan sebagai antara ultras yang digeruni juga di dunia. Antara 4 ultras yang digeruni di dunia ya, Indonesia ini. Jadi jangan main-main ya dengan timnas Indonesia punya fans ini. Daripada media sosial saja kita boleh tahu, kita boleh lihat dan kita boleh tonton sendiri guys, bagaimana akaun-akaun yang selalunya mereka tidak berpuas hati, kebersatuan fans ini untuk menyerang akaun itu sampai hilang, dinonaktifkan, seperti kayaknya wasit Bahrain ketika Indonesia lawan Bahrain itu sampai nonaktif gara-gara komentar yang jutaan mungkin ya, komentar yang membuatkan jam yang membuatkan macet dia punya komentar di akaun media sosial. Jadi dinonaktifkan akaun itu. Gila guys, ini sangat luar biasa untuk fans-fans di Indonesia. Jadi saya sendirilah melihat kalau di dalam stadion itu kan, yang masa saya nonton Indonesia lawan Australia itu, merinding guys memang apabila bersatunya semua fans yang ada di situ. 80.000 itu baru 80.000 ya di dalam stadion itu, belum lagi yang jutaan di luar menyanyikan lagu Indonesia Raya dan lagu Tanah Airku itu. Seolah-olah itu satu momen yang sangat menusuk di kalbu lah, bagi saya menusuk di kalbu. Seolah-olah kan saya ini juga adalah sebahagian daripada fans itu. Jadi rasa kebanggaan itu ada masa di dalam stadion. Itu suasananya lain daripada yang kita nonton di media sosial ini guys. Kalau di dalam stadion itu sendiri kita akan merasai sendiri kehangatan dan bagaimana merindingnya dengan suasana tersebut. Hanya yang pernah datang ke stadion itu yang mengetahui bagaimana keadaannya. Jadi itulah fans Indonesia ini, antara fans yang sangat membackup kepada pemain-pemain Indonesia itu, dan kesatuan mereka itulah yang saya sangat respect. Mereka ini bersatu dalam apa jua yang mereka cuba ingin capai itu. Itu yang sulit lah untuk kita lihat di mana-mana fans yang ada kan, ribuan jutaan ya di Indonesia, mereka boleh bersatu untuk membela timnas Indonesia itu. Oke guys, mungkin kalian punya pandangan pendapat sendiri juga. Kalian boleh komentar ya di ruang kolom di bawah. Pada yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, share dan komen juga guys yang positif, yang membina. Jika kalian suka dengan saya punya reaksi, komen yang positif, subscribe juga channel ini. Kepada yang sudah subscribe, terima kasih banyak-banyak. Selalu komentar yang positif, yang info-info terkini berikan di komentar itu. Saya sangat menghargainya guys. Oke, sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalana Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalana Studio. Askalana Studio.